Orang kalau bahagia itu Bu, segala-gala sudah punya dia. Orang kaya belum tentu bahagia, tapi orang bahagia pasti merasa kaya. Loh iya, berapa banyak orang-orang yang hidupnya kaya tapi hidupnya menderita. Saya kemarin ketemu orang Bu di salah satu komplek terkenal di Balikpapan. Ada orang tinggal di komplek apa tadi Bu? BDI. Rumahnya mewah Bu, istrinya cantik jelita, anaknya solih-solihah, perfect, sempurna. Subhanallah, Ustadz bilang hidupnya ini enak orang ini. Selesai pengajian, tangan saya dipegang Bu, curhat dia. Ada apa Mas? Pak Ustadz, saya ini banyak hutang. Ya Allah, rumah mewah kok banyak hutang. Udah jual aja rumahmu ya. Jual, laku berapa ini? Ya mungkin sekitar 5M Pak Ustadz. Udah jual 5M Mas ya. 250 juta beli rumah sederhana, 250 juta untuk modal usaha. Jadi sisanya berapa Bu? Lihat, ngitung aja nggak bisa, gimana mau punya Bu, Ibu. Sisa 4,5M, udah buat bayar utang nggak apa-apa ya. Hidup di kampung nggak masalah, yang penting nggak punya utang. Apa dia bilang Pak Ustadz? Apalagi utangku ada 12M Pak Ustadz. Tuh, rumahnya mewah, utangnya banyak. Beda dengan ibu-ibu di sini, Masya Allah ya. Iya, rumah boleh sederhana, utang banyak juga ya. Kelihatan potongannya melas begitu Bu. Ayo yang semangat. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang berbahagia, kaya bukan soal urusan harta, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana Pak Ustadz biar saya bisa menjadi pribadi yang kaya? Ternyata subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah, Allah kasih kita beberapa poin ya agar kita mampu melapangkan daripada rezeki kita. Nih dengerin Ustadz Bu, ada 3S ya. Insyaallah Ibu amalin jadi kaya semuanya. Amin. Ya, Masya Allah. Kalau kaya itu diniatkan untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Loh, kata kita butuh orang jadi orang kaya kok Bu. Oh iya toh Pak. Bayangkan sekarang Ustadz mau tanya sama Ibu, ya bangun masjid pakai apa? Pakai uang. Mau pikir gara-gara masjid terus berdoa tiba-tiba material datang cekling begitu? Enggak Bu. Ya kan Bu, mohon maaf mentang-mentang ini pengajian. Ibu pikir mohon maaf ini mic yang saya pakai ini tiba-tiba datang dari langit gitu, cekling gitu. Terus Ibu pikir mentang-mentang saya Ustadz, jauh-jauh dari Karangjati sampai ke sini, Ibu pikir saya terbang pakai ambal gitu. Naik motor Bu, pakai bensin, bahkan tadi Pertamax, lebih mahal. Makanya wajar minumnya ada air putih, ada hijau-hijau, ada kopi. Ngeri memang ini Bu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Ibu patut berterima kasih loh bisa ketemu dengan Ustadz Reservat. Ini nama saya ada di sini Bu ya. Lah ya nama saya Reservat Bu. Sejak kapan dirubah jadi Ustadz Reservat ini? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita harus jadi orang kaya. Supaya apa? Mondokin anak, nanti juga pakai duit, ya kan? Kayaknya ibu-ibu, mohon maaf, Nabi Muhammad bisa berdakwah dan sukses. Itu karena disupport dengan 2 orang. Siapa Bu? Abu Thalib. Yang satu lagi siapa? Khadijah bintil Khuwailid. Abu Thalib mensupport dakwah dari sisi politiknya, kekuasaan. Sedangkan Khadijah mensupport dakwah Nabi melalui fulus. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, dakwah ini butuh dana. Maka kalau dibilang orang Islam gak usah jadi orang kaya, lah gimana caranya? Wong ibadah kita semuanya pakai dana, ya kan? Kue 2 piring yang dihidangkan ke depan itu pun pakai dana. Ibu pikir mentang-mentang pengajian terus depannya warung kue terus ya Allah, kue pengajian ya Allah, cekling begitu. Enggak. Jadi artinya kalau kita pelajari apapun dalam kehidupan ini kita nggak bisa munah bahwa kita membutuhkan uang untuk menjalani kehidupan ini, termasuk menjalankan agama yang kita lakukan ini. Nah maka bagaimana supaya menjadi pribadi yang kaya tadi? Ustadz bilang ada 3S. Apa 3S itu Pak Ustadz? Ya. S yang pertama apa Pak Ustadz? Silaturahmi Bu. Orang yang silaturahmi akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu janji Kanjeng Nabi, bukan janji Ustadz. Man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi. Siapa yang umurnya mau dipanjangin sama Allah, wa yuwasalahu fi rizkihi, rizkinya dibanyakin sama Allah, wa yudfa'u anhu maitatasu, dijauhkan dari kematian yang membusuk, fal yasil rahimah, sambung tali persaudaraan.
Jadi yang pertama tadi, janji Allah umurnya akan dipanjangin sama Allah. Jadi ibu yang pengajian kali ini, lihat kumpul bareng siang-siang gini kan sebenarnya paling enak di rumah ini, Bu. Oh iya, nonton TV sambil makan Indomie rasa kare, lomboknya dipotong tipis-tipis, kena sawi, ada sosisnya, telurnya setengah matang, kuningnya lumer gitu, Bu. Pakai diperas jeruk nipis yang kecut, itu di mulut cetar, segernya luar biasa. Ya, Bu. Telan aja liurmu nggak apa-apa, Bu. Jadi Masya Allah, ini siang-siang gini paling enak di rumah ini. Ngapain ibu siang-siang ke tempat ini coba? Subhanallah. Oh, ya, Pak Ustadz ngaji tadi sama Ustadz kita membaca Rotibul Haddad. Di rumah juga bisa. Oh, dengerin ceramahnya Ustadz Agus nih, di YouTube juga ada. Terus ngapain datang ke sini? Bukan itu. Lebih jauh dari itu, ini adalah momen untuk kita menyambung silaturahmi. Yang dari silaturahmi itu Allah akan lapangkan rezeki. Gitu loh, Bu. Ibu jangan takut kalau silaturahim, rezeki akan dilapangin sama Allah. Ini ceramah aja setengah belum nyampe, tuh bingkisan udah disiapkan samping kanan situ ya. Oh, itu bukti silaturahim melapangkan rezeki, guys. Gitu loh, Bu. Nggak usah ngelereng-lereng gitu, Bu. Astagfirullahaladzim. Nggak fokus ibu ini. Bu, jika ada lampu lupakan lilin. Cakep gitu loh, Bu. Astagfirullah. Ini Bu Tanjung ini milih jemaah kok ya tua-tua kayak gini. Coba yang muda gitu loh, Bu, biar seger gini kok ngantuk mata saya. Bu, yang tua kan casingnya, yang penting kan sinyalnya, Bu. Cia. Ulangi. Jika ada lampu lupakan lilin. Kurang kencang. Jika ada lampu lupakan lilin. Jika ada aku lupakan yang lain. Jadi subhanallah. Ngimpi opo ngodain mak-mak kayak gini nih, astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu melapangkan rezeki, Bu. Dan itu real, itu nyata. Mohon maaf ibu-ibu yang paling simpel, nggak usah ngomong di sini, ini kan kafe, Bu ya. Ibu datang ke rumah aja. Lihat ada disuguhin kacang mente. Ibu ngambil satu caruan begini, halal, ya toh? Asalkan dimakan di situ, jangan dibawa pulang. Ibu kebiasaan kelihatan kok ya. Pantesan kalau ke rumah saya kok kacangku cepet habis. Ternyata orangnya di sini. Itu mente ibu makan sepuas-puasnya, Bu, halal. Mohon maaf, ibu beli coba di pinggir-pinggir jalan itu. Kacang mente itu, Bu, dipotong tipis-tipis kecil-kecil. Harganya mahal. Tapi karena kita silaturahim, Allah lapangkan rezeki. Ibunya Ustadz almarhumah itu, Bu, sebelum meninggal sempat masuk rumah sakit restu ibu. Berapa tagihannya? 37 juta. 37 juta. Saya bilang sama istri, nggak apa-apa Mi, bismillah. Yuk siapin, keluarkan duitnya, kita bayar. Udah di meja kasir loh, Bu, depan kasir. Datang dokter pakai baju putih-putih, dokter spesialis bedah penyakit dalam, Dr. Sumaryono. Ustadz Agus ya? Iya, Dok. Ngapain di meja kasir? Ya bayar, Dok, masa nunggu gojek ya? Nggak usah lebay, Dok ya. Enggak, siapa yang sakit? Ibuku, Dok. Berapa biaya? 37, Dok. Mahal banget. Siapa dokternya? Sampean ya, Dok, Mi. Dia kaget, saya senang ya. Ini Dr. Sumaryono ini namanya. Oh alah, sini tak. Bawa masuk ke dalam, dia keluar, Bu, 5 menit aja, Bu. Keluar, Pak. Dikasihnya itu tadi apa suratnya tadi? Ustadz tolong dibayar ya. Saya mau naik, mau ada operasi lanjutan. Oh monggo, Dok. Saya cek, Bu, kertasnya sama, tulisannya sama, cuman ada satu angka dicoret, di paraf angka 3 dicoret 1, Bu. Dari 37, maka sisa 7 juta rupiah saja. Memang 7 juta itu mahal, tapi dari 37 turun 7 juta, ya Allah, Bu. Itu rasanya pengajian samping kaca, oleh-olehnya kelihatan sebelah kanan gini, Bu. Bahagia banget. Ini di pojok tuh ngelirik aja dari tadi kok ya. Jadi Ibu, Masya Allah. Ya, Bu. Gara-gara apa Ustadz ditolong sama Dr. Sumaryono? Karena Ustadz rajin silaturahim ke rumah beliau. Anak Ustadz tuh masuk rumah sakit RSPB. Ya, Wildan itu yang pertama, yang cowok. Ketemu dokter baik spesialis anak. Ustadz Agus anaknya? Ya iya, Dok, masa anak tetanggaku tungguin, kurang kerjaan amat. Ya anakku tuh. Ustadz nanti gini aja, mohon maaf Dok ya, Ustadz ya. Ini kayaknya Ustadz nanti bayar kamarnya aja. Medisnya biar saya yang tanggung. Jangan, Dok. Gak apa-apa, jangan, Dok. Jangan sebagian, semua saja. Ya kan? Mau sedekah kok nanggung gitu. Nanti masuk surga kaki 1 baru tahu rasa.
Apa yang terjadi, Bu? Subhanallah, gratis lagi. Maka berangkat dari situ, ini Bu ya, yang saya sampaikan tadi, maka banyak-banyak silaturahmi. Ibu, silaturahim dikencengin sama orang ya. Insya Allah selain lapang rezeki, tadi Allah janjikan panjang umur ya. Insya Allah ibu-ibu panjang umur semua insya Allah. Kakek nenek tapi sehat walafiat, tetap beribadah kepada Allah ya. Insya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi, dijauhkan dari kematian yang membusuk. Orang mati itu menderita. Ibu pikir mati, blek mati gitu. Enggak Bu, ada prosesnya yang disebut dengan sakaratul maut. Wajaat sakaratul mauti bil haq. Dan pasti akan tiba sakaratul maut dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu takhid. Dan itulah kematian yang engkau takut darinya, engkau lari darinya. Tapi kita akan berjumpa dengan kematian. Mati itu pasti. Caranya yang enggak pasti. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tapi barang mati itu pasti Bu, semua mati. Ya kan? Ibu di sini mohon maaf, mungkin ada yang usianya lebih tua dari ustadz pun belum tentu ibu yang mati duluan. Bisa jadi ustadz Bu yang belakangan. Jadi artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lah ya benar tak Bu, ya kan? Enggak mesti ibu yang mati duluan. Bisa jadi ustadz yang la ilaha illallah. Gitu ya. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ayo banyak-banyak silaturahim biar umurnya panjang, rezekinya lapang, dan juga tadi matinya dalam kondisi husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pribadi yang syukur. Orang kalau mudah bersyukur Bu, itu rezekinya akan dilapangkan sama Allah. Ayatnya semua udah hafal, ngerti, paham, tapi yakin belum tentu. Banyak loh ibu pasti hafal semua ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur maka rezekiku kulapangkan. Jika kamu kufur terhadap nikmatku, sungguh adabku mahala pedih. Ayat ini kan semua orang udah hafal Bu. Tapi mohon maaf Bu, masalah keyakinan ini. Yakin gak ibu sama ayat ini? Faktanya kita bilang, emang apa hubungannya Tat? Bersyukur sama lapang rezeki. Gini Bu, Ustaz kasih tahu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ceritanya. Misalnya Ustadz ini dalam kondisi gak pegang duit. Terus ada anak Ustadz datang, Abi belikan sepeda. Ustadz bilang, gak ada duit nak, sabar ya. Mukanya polos, tenang, gak ada protes, gak ada marah. Ya Abi gak apa-apa. Itu aja hati Ustadz udah, aduh, nelongso. Lebih parah lagi ketika melihat teman-temannya main dan dia nggak bisa main. Lebih parah lagi, Ustadz lebih nelongso lagi. Dengerin Ustadz Bu, apa yang terjadi ya? Ketika itu Ustadz nggak tega, Ustadz belikan sepeda bekas. Sepeda bekas Ustadz ambil, Ustadz belikan, taruh di samping dia. Oh dia bangun-bangun, Abi, ini sepeda saya Abi. Iya nak, dipeluknya Bu, dilapnya pakai tisu basah. Alhamdulillah, ini di hati Ustadz kan nelongson. Ya Allah nak, dibelikan sepeda bekas aja kamu bersyukur, apalagi nanti dibelikan sepeda yang baru. Dengerin Ustadz coba, dengerin Ustadz. Tadi analoginya Ustadz gak punya duit. Bayangkan kalau ini ibu praktekkan kepada Allah Al-Ghani yang maha kaya. Bayangkan kalau ibu praktekkan kepada Allah Ar-Rahim yang maha pengasih. Ibu dikasih uang pas-pasan, biasanya suami ngasih uang jatah bulanan misalnya 5 juta, ini ibu dikasih cuma 3 juta. Tapi ibu peluk 3 juta itu ibu cium. Pasang muka melas. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Itu Allah tuh ngeliatin. Ya Allah Dul, kasihan mukamu kok melas begitu. Mana bajumu kayak hijau-hijau klepon begitu. Enggak tega gitu. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Kat, sini kat. Malaikat maksudnya ya. Nah malaikat Allah yang mau manggil ya gak apa-apa tuh ya. Kat sini, ada apa ya Allah? Udah, kamu kasih aja. Ya, orang itu kasihan, tambahin rezekinya. Mukanya melas. Nah tapi kalau ibu punya anak gitu, dikasih belikan sepeda. Sepeda apa ini jelek banget. Besok kira-kira membelikan lagi gak? Nah itu sama kayak gitu. Maka jadi orang bersyukur Bu. Dah, itu tadi syukur. Yang ketiga, apa Pak Ustadz? Sedekah. Banyak-banyak berbagi, terutama kepada anak panti asuhan. Itu Masya Allah Bu ya. Banyak orang tuh datang ke rumah saya minta doa. Padahal ibu tahu saya minta doa juga kepada siapa? Anak panti
Panti asuhan, panti pijat sembarangan. Panti asuhan, Bu. Insya Allah. Kalau panti pijat ya Ustaz nggak minta doa, Bu. Minta dipijat. Jadi artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak panti ini doanya keren, Bu. Kemarin tuh ada orang datang ke rumah saya itu, bekerja di salah satu perusahaan minyak terkenal di Balikpapan ya, saya nggak mau sebut namanya. Inisialnya Pertamina. Jadi Masya Allah, Ibu, dia datang ke rumah saya, Pak Ustadz, ada apa? Doain saya menang tender, Pak Ustadz. Ya Allah, mas. Minta sama anak yatim aja. Enggak, Pak Ustadz, saya mintanya sama Pak Ustadz. Saya yakinnya sama Pak Ustadz. Wah, bingung juga saya mau doa apa. Kan Nabi tidak pernah ngajarin doa menang tender. Ya Ustadz baca aja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sampai puncaknya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini enggak ngerti, jarang berarti sudah. Kasihan Bu, udah nenek-nenek. Itu doa yang itu loh, Bu. Doa yang Ibu. Jadi Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, itu doa berhubungan. Selesai dari doa, besoknya Ustadz diundang ceramah di Panti Asuhan Al-Mu'min. Selesai pengajian, saya panggil anak-anak. Dek, sini Dek. Ada apa Pak Ustadz? Ustadz punya uang nih, nggak banyak, cuma 2 juta, tapi dibagi rata nak ya. Cuman Ustadz minta sesuatu sama kalian. Apa Tat? Doainnya. Temennya Pak Ustadz namanya Bapak Fulan bin Haji Fulan, pengen menang tender. Amin. Doanya anak yatim gitu, Bu. Amin. Kayak bercanda gitu. Tapi menggetarkan ars kerajaan Allah. Oh, dibandingkan doa Ustadz kebanyakan ain, belum tentu mustajab. Iya, amin. Belum tentu mustajab. Doanya anak yatim, amin. Kencang semangat luar biasa.